Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifa Nur Sabrina dari Psikologi 2018 NIM 060. Nah, di sini saya akan menceritakan ulang bagaimana hasil wawancara kepada seseorang yang sekarang menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di Kota Garut begitu. Jadi yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana sih sejarah adanya pimpinan cabang Muhammadiyah di Kota Garut. Nah, ternyata cabang Muhammadiyah Kota Garut ini sudah sangat lama, karena Muhammadiyah di Jogja itu kan sudah ada dari tahun 1912. Nah, pada tahun 1923 itu pimpinan cabang Muhammadiyah sudah resmi didirikan di Kota Garut. Tetapi perlu kita ketahui, sejak 1919 itu perjuangan Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah itu sudah ada dalam bentuk kelompok pengajian yang bernamakan Al-Hidayah. Kenapa begitu? Kenapa tidak langsung nama pimpinan cabang Muhammadiyah begitu ya? Nah, ternyata pada saat itu masih pergerakan Muhammadiyah itu sempit, jadi banyak hal-hal yang dilarang seperti itu. Nah, makanya cara untuk mensiasati pergerakan Muhammadiyah itu terasa di Kota Garut itu adalah orang yang mengusungnya, tokoh yang membawa Muhammadiyah dari Jogja ke Garut itu salah satunya adalah almarhum Pak Jamhari. Nah, di situ beliau membangun atau mendirikan gerakan Muhammadiyah di Kota Garut kayak gitu. Nah, kenapa di Kota Garut? Nah, ternyata ada ceritanya juga di Kota Garut itu, atau yang disebut Babakan Lio ya nama daerahnya itu. Nah, di sana banyak PSK, banyak pekerja yang tidak sesuai gitu kan ya. Nah, di situ kan Muhammadiyah berperan untuk berdakwah bagi orang-orang yang keluar dari ajaran agama Islam kayak begitu kan. Nah, makanya di situ perlu adanya gerakan Muhammadiyah nih, perlu dakwah dari Muhammadiyah di daerah Lio khususnya, secara umum di Kota Garut kayak gitu. Nah, jadi dulu itu tantangan terbesar dari dakwah Muhammadiyah di Garut itu sebetulnya karena banyak yang menjadi PSK begitu ya di daerah Babakan Lio itu. Nah, rata-rata pekerjaan itu memang menjadi PSK. Nah, sejak ada Pak Jamhari dan kawan-kawannya ini mendakwahi dan ternyata berhasil. Yang pertama didirikannya itu adalah musola kecil yang sampai sekarang itu masih ada, masih makin berkembang begitu. Nah, itu ada 3 kali rombakan katanya. Nah, di situ didirikan musola untuk umum. Beberapa tahun kemudian didirikan musola khusus putri karena mengikuti juga dari Muhammadiyah yang ada di Jogja kayak gitu. Nah, di situ didirikan khusus putri, terus sekarang masih ada pula masjidnya itu makin berkembang. Nah, itu mungkin tantangannya yang terbesar saat dulu itu banyak PSK kayak gitu. Nah, kalau tantangan terbesar dari sekarang di zaman sekarang itu adanya di masalah bidang ekonomi, kesehatan, dan mengurus anak yatim. Nah, apa programnya itu, apa kegiatannya? Nah, kalau misalkan di bagian ekonomi, jadi ada namanya Majelis Ekonomi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi di PCM Garut khususnya ini. Nah, nanti bekerja sama dengan Lazismu untuk mengadakan pelatihan, untuk mengadakan bimbingan meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Terus untuk di bagian kesehatan itu ada didirikannya yang pertama itu Balai Pengobatan. Nah, yang sekarang berganti menjadi klinik. Nah, di situ juga sudah mulai lengkap karena ada juga bimbingan ibu yang mau melahirkan gitu, penguatan mentalnya kayak gitu. Nah, itu klinik itu semakin lengkap. Terus yang ketiga itu ada mengurus anak yatim. Nah, di situ rencana kedepannya itu ternyata akan diadakan atau didirikan
pondok pesantren ya khusus anak yatim. Jadi nanti bekerja samanya itu dengan Kementerian Agama dan Kementerian Sosial, dan semoga itu bisa semakin berkembang gitu kan ya. Nah jadi di sana anak yatim itu tidak selalu pondok juga, tapi ada juga anak yatim yang dibolehkan pulang kayak gitu. Dan ada beberapa kegiatan yang sampai sekarang masih terus dipertahankan, yaitu pas pengajian ya. Dan jadi dari dulu itu musola yang pertama kali didirikan itu sebagai dakwahnya, bentuk dakwahnya atau amal usahanya itu kan bentuk masjid ya. Nah di situ diadakan pengajian dan sekarang itu masih bertahan sampai sekarang. Ada juga bagaimana sih respon masyarakat adanya didirikan pimpinan cabang di sana begitu kan ya. Nah ternyata kalau misalkan dari dulu itu banyak penolakan karena dianggap Muhammadiyah itu dulu kan agama baru, jadi banyak yang menolak begitu. Nah tapi kalau sekarang alhamdulillahnya di Garut Kota itu semua bisa menerima, dan karena sekarang tempat PSK itu sudah tidak ada karena sudah berhasil didakwahkan, dan sekarang banyak pengajian, terus kegiatan-kegiatan sosial seperti itu yang diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Garut itu sendiri. Nah, di masa pandemi ini saya juga menanyakan apa sih langkah yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang secara langsung kepada masyarakat begitu kan. Nah, ternyata pimpinan cabang ini melaksanakan beberapa kali sosialisasi karena di sana budaya masyarakatnya yang masih menganggap enteng atau tidak percaya dengan COVID ini begitu. Nah, jadi mengadakan sosialisasi bahwa pentingnya kita menjaga protokol kesehatan, memakai masker seperti itu kan. Terus menjaga kesehatan. Nah, di sana masih tetap dilaksanakan sholat Jumat, terus pengajian-pengajian, tapi dianjurkan dengan selalu menjaga protokol kesehatannya karena di sana masih merasa ini pengajian harus tetap dilaksanakan. Terus sholat Jumat harus di masjid gitu kan. Nah, untuk memberi pemahaman itu iya nggak apa-apa untuk sholat di sana, tapi protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Jadi setidaknya tidak acuh begitu. Terus mengadakan penyemprotan diinfektan juga karena untuk mencegah COVID juga penularannya begitu kan ya. Seperti itu. Ini adalah peta Kabupaten Garut yang dimana itu ada terdiri dari Kota Garut salah satunya yang terdapat pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Garut yang kita bahas ini. Inilah Masjid Muhammadiyah yang pertama yang ada di Kota Garut. Di pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Garut terdapat 20 pimpinan ranting, 50 masjid dan 20 amal usaha Muhammadiyah yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, STAI, panti asuhan, bahkan sampai klinik. Mungkin sekian hasil wawancara yang saya laksanakan kepada Pak Asep Irfan selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Garut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata atau kesalahan informasi. Saya mengutip pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.